Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlalu radikalkah seseorang jika berkata, Tuhan adalah penolong satu-satunya? Tentu, pada prinsip dan pada hakikatnya, hanya Tuhanlah yang menolong, dan Dia adalah penolong satu-satunya bagi kita yang diciptakannya. Mengapa demikian? Karena banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong kita. Ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan di Mesir, Tuhan izinkan mereka harus menghadapi suatu realita yang sulit. Mereka harus berhadapan dengan lautan, tetapi Tuhan bisa izinkan mereka melewati lautan itu. Ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan telah nyatakan dan berikan kepada mereka, mereka harus melewati satu sungai yang besar. Tetapi Tuhan juga izinkan mereka dapat melewati itu. Sebenarnya, apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita? Tentu, setiap yang telah Tuhan lakukan adalah perkara yang ajaib. Kita sendiri yang tidak pernah menyadari itu. Ketika kita dapat merasakan angin, kita tidak dapat melihatnya, kita tidak tahu dari mana dia berhembus, tetapi kita bisa berkata, ini adalah hembusan angin. Kita bisa merasakannya. Tentu semua yang telah kita terima dalam kehidupan kita ini bukan hanya sebatas persoalan sebab akibat, tetapi memang Tuhan yang menuntun. Bahkan ketika kita berkata itu tidak mungkin atau mustahil, tetapi itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara manusia bekerja. Ketika manusia memperkirakan apa yang boleh ia pikirkan dan apa yang boleh ia perhitungkan, tetapi itu bukanlah perhitungan yang akurat. Tetapi Tuhan ketika berkarya, ia melewati masa lampau dan dia bekerja sekarang dan telah mempersiapkan untuk masa depan. Dapatkah manusia melakukan pekerjaan dalam 3 waktu tersebut? Ternyata yang mampu melakukan itu adalah Tuhan semata. Oleh karena itu saudaraku, mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan semata? Karena ternyata ada satu hal yang tanpa kita sadari, kita sedang mendukakan hati Allah, yakni menduakan kuasanya. Kita lebih bersandar dengan apa yang boleh kita perhitungkan dengan realita yang boleh kita prediksikan. Akhirnya kita lebih bersandar kepada diri kita. Kita tidak berserah kepada Tuhan. Memang Tuhan izinkan juga apa yang boleh kita kerjakan itu berhasil. Tetapi ketika kegagalan sudah mencapai pada puncaknya, maka akan semakin banyak orang yang stres, yang akan lupa dirinya, bahkan yang sangat frustrasi dan putus asa. Tetapi perhatikanlah orang-orang yang bersandarkan kepada Tuhan. Ini bukan persoalan tentang ketidakmampuan seseorang berpikir. Malahan kita harus berpahaman bahwa ketika aku bersandarkan diri kepada Tuhan, aku memahami keterbatasanku. Sehingga ketika aku memahami keterbatasanku, maka aku berserah kepada Dia yang maha tidak terbatas. Karena Dialah yang mampu menyempurnakan. Ketika aku berada dalam ketakutanku, bahkan pada kekhawatiranku, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah ketika Tuhan mengintervensi, melakukan karyanya sendiri. Karena Tuhan adalah pencipta aku. Aku tidak mengetahui apa yang boleh aku harus miliki. Tetapi ketika Tuhan telah menciptakan aku, maka Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itulah berkat melimpah.
Dan nafs kita pada hari ini berkata bahwa Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Dan yang terpenting adalah Tuhan mengasihi orang-orang benar. Apakah Tuhan adalah jahat ketika Ia menciptakan manusia tanpa melihat atau buta? Apakah Tuhan jahat ketika menciptakan manusia dengan anggota tubuh mereka yang tidak lengkap? Terkadang kita salah menempatkan posisi, seolah-olah kita memiliki suatu tingkatan tertinggi ketika harus berbelas kasihan kepada mereka yang kita anggap dalam notabene mereka yang tidak sempurna seperti kita. Tetapi sebenarnya yang paling kasihan adalah kita. Ketika mereka yang memahami keterbatasan mereka, mereka terus berjuang dalam hidup mereka, memenangkan kehidupan mereka dalam iman yang sungguh-sungguh. Mereka memuji Tuhan dengan penglihatan mereka yang terbatas, tetapi bisa menciptakan karya yang luar biasa. Apakah aku yang bisa melihat ini sudah melakukan hal yang luar biasa? Ternyata perbandingannya jauh berbeda. Malahan kita yang menganggap diri sebagai orang yang sempurna tidak lebih baik dari mereka yang sudah memahami siapa diri mereka. Dan oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hanya Tuhan yang mampu menegakkan orang-orang yang tertunduk. Sehingga saya perlu berkata kepada saudara, jangan pernah menjengkali seseorang karena pendidikan mereka, karena latar belakang mereka, karena masa lalu mereka. Karena setiap manusia memiliki masa lalu mereka, tetapi mereka bukan milik masa lalunya. Yang bekerja dan yang berkarya adalah Tuhan akan masa depan mereka. Sehingga perhatikan langkah saudara. Jangan menjadi orang yang tidak bersandarkan kepada Tuhan, tetapi rendahkanlah hati saudara, karena Tuhan mengasihi mereka dan bersahabat karib dengan orang-orang yang dekat dan takut akan Tuhan. Ingat, Tuhan meninggikan orang yang merendahkan dirinya, dan Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Dan dalam segala hal, Tuhanlah pemelihara, penjaga yang merencanakan keselamatan kita dari kekekalan, sehingga kita harus senantiasa bersyukur. Tuhan pelindung kita dan telah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala anugerah yang Tuhan telah beri. Engkau menolong kami, Engkau membukakan mata orang-orang buta, Engkau menuntun segala perjalanan kehidupan orang-orang yang mencari kebenaran. Tuhan, kami serahkan hidup kami, sehingga kekhawatiran kami bukan menjadi hal yang membuat sesuatunya memperhamba keberadaan kami, tetapi izinkan kami memenangkan segala sesuatunya di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, dan Engkaulah yang menolong kami, penolong satu-satunya dalam hidup kami yang sempurna. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.